Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengembangan pendidikan alternatif Majelis Ta'lim. Dengan subtema pembahasan, yang pertama ada pengertian pendidikan alternatif, yang kedua ada pengertian Majelis Ta'lim, yang ketiga ada tujuan Majelis Ta'lim, yang keempat ada fungsi dan peran Majelis Ta'lim, yang kelima ada kontribusi Majelis Ta'lim dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, saya Diana Nisa, NIM 005 akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan alternatif. Yang pertama ada kata alternatif, berasal dari bahasa Inggris alternatif, yang diartikan sebagai pilihan atau cadangan. Jadi dalam hal ini, alternatif bisa diartikan sebagai suatu pilihan yang lain selain sekolah formal, seperti pada umumnya informal. Jadi pendidikan alternatif juga bisa diartikan, bisa dikatakan sebagai suatu usaha atau suatu proses dalam pengubahan sikap atau tata laku yang menjadikan keharusan seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Jadi pendidikan alternatif ini juga dalam program-programnya, dalam kegiatan-kegiatannya yang ditujukan kepada peserta didiknya tidak memakai cara yang konvensional atau seperti biasanya. Jadi secara umum bentuk pendidikan alternatif memiliki 3 kesamaan. Yang pertama ada pendekatan secara individual, yang kedua ada memberikan perhatian besar kepada peserta didik, orang tua atau keluarga dan pendidik, serta dikembangkan berdasarkan minat atau pengalaman. Baik, yang kedua ada pendidikan alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode didaktik baru sampai kurikulum baru. Jadi menurut Nunuk Murniati, pendidikan seharusnya bersifat kontekstual, harus disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi dalam proses pendidikan terjadi proses kegiatan mentransferkan ilmu, nilai atau mentransferkan nilai-nilai tanggung jawab dari guru ke murid, sehingga dalam kegiatan tersebut harus berada dalam situasi yang kondusif serta yang berkelanjutan. Yang ketiga ada Majelis Ta'lim menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat, para orang tua khususnya yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu keagamaan di jalur pendidikan formal. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengapa sih Majelis Ta'lim dikatakan sebagai lembaga pendidikan alternatif. Jadi di luar sana terdapat banyak sekali masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya, akan tetapi karena keterbatasannya usia, waktu, dan tempat, sehingga menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, terutama pada lembaga pendidikan formal. Pada lembaga pendidikan formal memiliki keterbatasan, terutama pada terbatasnya usia, terbatasnya waktu, dan tempat, sehingga mereka harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan pendidikan. Serta dalam konsep pendidikan kita juga memiliki konsep yang namanya pendidikan seumur hidup, sehingga dalam mewujudkan hal itu segala usia tentu harus mendapatkan pendidikan, sehingga apa yang menjadi solusi untuk masalah tersebut yaitu dengan Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim merupakan suatu lembaga pendidikan non formal yang tempat pengajaran dan pendidikan Islamnya yang paling fleksibel dan tidak terikat waktu dan tempat, serta Majelis Ta'lim juga bersifat terbuka untuk segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin, sehingga fleksibilitas Majelis Ta'lim ini yang menjadikan kekuatan untuk bertahan dan menjadikan Majelis Ta'lim ini lembaga pendidikan Islam yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga Majelis Ta'lim ini menjadi
pendidikan alternatif bagi masyarakat. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Alfiana Febrianti dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pengertian majelis taklim. Majelis taklim secara etimologis terdiri dari dua akar kata bahasa Arab, yaitu majelis dan taklim. Majelis artinya tempat dan taklim artinya pengajaran. Jadi, secara etimologis, majelis taklim mempunyai makna tempat belajar mengajar. Sedangkan secara terminologi, majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal yang dipandu oleh ustadz atau ustadzah yang memiliki jamaah untuk mendalami ajaran Islam serta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya dengan tempat yang telah ditentukan. Jadi, Majelis Taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki tenaga, waktu, dan kesempatan untuk menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan Majelis Taklim memiliki nilai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan non-formal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfiah Awalul Karimah, absen 26. Akan menjelaskan sedikit tentang tujuan majelis taklim. Ditinjau dari segi fungsinya, tujuan majelis taklim menurut Tuti Alawiyah ada 3. Yang pertama yaitu majelis bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keyakinan agama untuk mendorong bertambahnya pemahaman tentang ajaran agama. Yang kedua, majelis taklim bertujuan untuk mempererat dan menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga yaitu majelis taklim bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya. Selain itu, menurut Muhammad Habib Hirzin, tujuan majelis taklim sendiri ada 4. Yang pertama yaitu bertujuan untuk meletakkan dasar keimanan dalam ketentuan dan semua hal-hal yang gaib. Yang kedua yaitu memberi semangat dalam memperoleh nilai ibadah dan meresapi seluruh kegiatan hidup manusia dan alam semesta. Yang ketiga yaitu majelis taklim bertujuan untuk memberi inspirasi, motivasi, dan stimulasi agar seluruh potensi jamaah dapat dikembangkan dan diaktifkan secara maksimal dan optimal dengan kegiatan pembinaan pribadi dan kerja produktif untuk kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir yaitu melakukan segala kegiatan atau aktivitas sehingga menjadi kesatuan yang padat dan selaras. Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan majelis taklim yaitu menambah pengetahuan dan keyakinan dalam agama untuk mendorong bertambahnya pengalaman beribadah serta untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nizam Aulia Rahman, NIM 027, akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi dan peranan majelis taklim. Fungsi dan peranan majelis taklim. Seperti yang kita ketahui, majelis taklim memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai lembaga pendidikan non-formal Islam yang menjalankan seluruh aspek dalam pembinaan aktivitas keagamaan berupa pengajian. Dan juga berperan sebagai majelis pemakmuran rumah ibadah. Seperti yang kita ketahui adalah pemakmuran masjid-masjid yang ada musola dan lain sebagainya. Pemakmuran rumah ibadah sebagai majelis pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai tempat peningkatan wawasan perjuangan Islam seperti sejarah, seperti sirah nabawiyah, dan lain sebagainya. Lalu sebagai organisasi untuk meningkatkan pengelolaan amaliyah berupa zakat, infak, dan sedekah. Serta tempat belajar mengajar dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan Islam. Seperti fikih, seperti qawaid, seperti bahasa Arab, dan lain sebagainya yang berkesinambungan atau membahas tentang berbagai macam ilmu pengetahuan Islam. Seperti itu.
Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya materi selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salahnya. Itu datangnya dari saya, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Terima kasih, akan dilanjut dengan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Wardani, absen 46. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kontribusi Majelis Taklim dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi Majelis Taklim itu merupakan lembaga pendidikan non formal yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang berciri khas nilai-nilai Islam. Nah, jadi dalam Majelis Taklim ini dia itu juga mempunyai kontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kontribusi tersebut itu meliputi peningkatan pengetahuan keagamaan, peningkatan pengetahuan umum dan keterampilan, kemudian pengentasan buta aksara, dan juga tempat pendidikan seumur hidup berbasis masyarakat. Nah, jadi yang pertama ialah mengenai peningkatan pengetahuan keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau kita mendengar Majelis Taklim itu pasti membahas mengenai tujuan keimanan atau untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, jadi di Majelis Taklim itu seringkali membahas mengenai ilmu tafsir, fikih, tauhid, akhlak, dan juga ibadah. Kemudian yang ketiga ialah kontribusinya terkait dengan peningkatan pengetahuan umum dan juga keterampilan. Jadi di dalam era globalisasi ini itu kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Jadi pengetahuan dan juga keterampilan itu merupakan suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan. Nah, cuma sekarang ini di Majelis Taklim belum mampu secara optimal dalam menjembatani kebutuhan para jamaah. Jadi di dalam Majelis Taklim itu perlu untuk diberikan pengetahuan yang aplikatif. Jadi tidak hanya diberikan materi mengenai keimanan saja. Jadi itu bisa diberikan ilmu mengenai ilmu pendidikan, kesehatan, teknologi, manajemen, keuangan, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Dan yang ketiga ialah mengenai pengentasan buta aksara. Harus bisa juga memberikan solusi untuk menekan buta aksara di Indonesia. Jadi dapat memberikan pendidikan keaksaraan itu melalui pendekatan yang sifatnya kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir kontribusinya ialah mengenai Majelis Taklim sebagai tempat pendidikan seumur hidup yang berbasis masyarakat. Jadi pendidikan itu kan merupakan proses kontinu yang bermula sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Nah, jadi di dalam Majelis Taklim ini dikatakan pendidikan seumur hidup berbasis masyarakat karena dalam prakteknya Majelis Taklim ini itu merupakan pengajaran yang fleksibel, tidak terikat oleh waktu, dan terbuka terhadap segala usia, lapisan, atau strata sosial dan jenis kelaminnya. Jadi di dalam Majelis Taklim ini diharapkan dapat mengisi atau mengganti kekurangan pengetahuan masyarakat sehingga dapat memiliki pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih.